Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar peserta didik yang luar biasa? Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 semester ganjil Madrasah Aliyah. Semoga kalian tetap semangat dan teruslah merawat semangat belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19. Sembari terus berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas satu topik yang menarik, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Bagaimana Islam bisa diterima dan tersebar luas ke penjuru Indonesia, bahkan menjadi agama yang dianut oleh banyak penduduk Indonesia hingga hari ini? Tentu ada strateginya. Olehnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Strategi penyebaran Islam yang pertama adalah perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi melalui jalur perdagangan laut, di mana para pedagang dari Arab, Persia dan Gujarat memegang peranan penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Mereka memasuki wilayah Nusantara, kemudian bertempat tinggal, banyak yang menetap di wilayah pesisir, khususnya pertama kali di pesisir pantai Sumatera. Lambat laun jumlah mereka semakin banyak, sehingga membentuk satu pemukiman yang disebut dengan Pekojang. Mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk setempat, memperkenalkan Islam. Mereka menyebarkan Islam sambil berdagang. Yang kedua adalah strategi perkawinan. Interaksi antara penduduk setempat dengan pedagang muslim yang intens tak jarang diteruskan melalui perkawinan. Para pedagang penyebar Islam menikahi wanita setempat dan mereka meminta wanita-wanita tersebut untuk memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda mereka menerima Islam menjadi agamanya. Dari pernikahan tersebut kemudian terbentuk satu keluarga muslim. Menjadi kelompok keluarga muslim yang lambat laun menjadi semakin banyak. Pada akhirnya terbentuk kerajaan Islam. Contohnya adalah Kerajaan Demak ataupun pernikahan dari Wali Songo Sunang Ampel dengan Nyi Manila. Strategi yang ketiga adalah strategi pendidikan. Pesantren menjadi sarana penyebaran Islam melalui pendidikan. Di dalam pesantren, para santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mereka diajarkan keterampilan hidup. Yang tidak kalah pentingnya adalah mereka ditempa menjadi calon juru dakwah untuk kemudian kembali ke daerah asal dan mereka menjadi penyebar Islam. Contohnya adalah pesantren Sunan Giri yang terkenal sampai ke Pulau
Maluku. Yang keempat adalah strategi kesenian. Kesenian menjadi salah satu media yang banyak digunakan khususnya di Pulau Jawa. Para wali songo memperkenalkan Islam melalui seni gamelan dan juga wayang. Sunan Kalijaga misalnya mengajarkan Islam dengan pertunjukan wayang kulit dengan cerita khususnya akhlak dan budi pekerti. Yang kelima adalah politik. Penyebaran Islam melalui politik menggunakan pendekatan kekuasaan. Raja yang merupakan sosok yang berpengaruh dan diikuti oleh rakyatnya, ketika masuk Islam, menerima Islam, maka rakyatnya akan lebih mudah dan cenderung mengikutinya. Contohnya yang terjadi di Sulawesi Selatan. Masuk Islamnya Imam Ngerangi Daiman Rabia, Raja Goa ke-14 atau Sultan Alauddin, semakin membuka pintu tersebarnya Islam di Sulawesi. Yang terakhir adalah strategi tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran atau cara mendekatkan diri pada Allah. Pengikut tasawuf disebut sufi. Para sufi ini ciri khasnya adalah hidup dalam kesederhanaan. Mereka menghayati hidup berbaur di tengah masyarakat yang memang telah mengenal ajaran kebatinan dan kepercayaan sebelumnya, sehingga dengan cara hidup dan pendekatan tasawuf, masyarakat Indonesia lebih mudah menerima Islam. Demikian pemaparan materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Kita simpulkan ya, ada 6 strategi penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para mubalik pada zaman dahulu. Yang pertama adalah perdagangan. Kemudian yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, seni budaya. Yang kelima, politik. Dan yang terakhir adalah tasawuf. Materinya secara lengkap dapat dipelajari pada buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 Madrasah Aliyah, halaman 12 sampai halaman 15. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak video pembelajaran saya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.